The Enola Gay arrives at 8:11 a.m. On time, on target. It will take the bomb 43 seconds to reach Hiroshima. The Enola Gay strains to escape the fury she has unleashed. At 0 - 15 seconds, a warning tone sounds in the plane. In 10 seconds, the world will shake. Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita itu disiarkan di radio dan Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan tersebut. Ceremonieel overhandigt de Japanse opperofficieren hun zwijgen aan de overwinnaars, als teken van overgave. Emperor Hirohito commanded to stop the fighting with Elias, because Elias had dropped atomic bombs at Hiroshima and Nagasaki on 14 August 1945. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh dan golongan muda segera merencanakan pertemuan untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Barang mendengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan-senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh dan golongan muda segera merencanakan pertemuan untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Lewat dari mana kamu tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni telah mendengar berita. Dia mendengarkan siaran radio bahwa ada gencatan dari Jepang. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus membantu kita satu hal ini. Sukarni dengan cara Saleh pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Sedangkan saya dan Bu Darwis akan memerintahkan para pemuda untuk kembali kekuasaan dari Jepang. Lalu, di kediaman Soekarno terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Sarela aku ke pojok. Potonglah leherku malam ini. Jangan nunggu esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah menyerang kalah kepada sekutu dan tidak berkuasa lagi di negeri ini. Kenapa harus menunggu?
Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah saat-saat yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Jangan sampai diremehkan. Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak berniat kembali ke pelosok negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PKI dan Agustus mendatang. Setelah selesai berunding, golongan tua menemui anggota golongan muda yang menunggu di luar. Bagaimana, Bu? Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Hal ini akan dibahas dalam sidang PKI. Berat hati mendengar keputusan tersebut. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar kalian terhindar dari bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, aku akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi itu. Apakah kamu tahu keberadaan sekarang dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah mereka di mana sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka untuk kembali ke Jakarta. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk keesokan harinya. Percayalah, nak. Ini kau, antar kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Ya. Baiklah, naiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami kesini untuk membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari saya sudah memberitahu bahwa masalah Raganya, tapi kita semua berpendapat untuk tidak melibatkan BPKI, Bung. Kita bisa mendengar sendiri, kan? Pendapat itu benar. Namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika janji Jepang terhadap kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apakah kita akan terus menunggu janji mereka, Bung? Kita harus kemerdekaan Indonesia saat ini juga. Ini demi rakyat Indonesia, mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Sudarko Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti Anda belum mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Tapi saya percaya kita bisa keluar dari situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua dapat dilakukan? Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa urusan campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju jika kemerdekaan dilangsungkan tanpa campur tangan Jepang. Jika
Jika mungkin iya, kita akan melaksanakan esok pagi. 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus mendiskusikannya, Bung. Tapi itu sudah malam. Saya punya ide, kita akan minjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Bagaimana? Ya, saya setuju. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Lalu timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Naskah teks proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI, karena kita kan sudah sepakat untuk tidak melibatkan PPKI. Oh benar nak, bagaimana ini Bu? Apakah dari kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang deklarasinya ditandatangani oleh para hadirinnya. Kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari masalah ini. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh Anda dan juga Bung Hatta sebagai wakil bangsa dari Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah dengan baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka. Lalu mereka berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya dengan cukup menguras pikiran ini. Iya, Pak. Alhamdulillah. Apakah Bapak besok sudah merencanakan bagaimana proklamasinya? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu dari karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera, Bung? Ya ampun, Bapak sampai lupa bagaimana Ibu aja yang jahit. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain merah sama putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika itu dinamakan dengan bendera Sangsaka merah putih? Ide yang bagus ya, bendera pusaka Sangsaka, dan benderanya berwarna merah putih menjadi Sangsaka merah putih berlian. Ya sudah, Pak. Sekarang Bapak siap-siap saja untuk menyusun pidatonya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tolong segera kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak-anak untuk menyiapkannya. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Lalu hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah skala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Merdeka.